Halo, apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa di rumah diberikan kesehatan dan dalam keadaan baik-baik aja. Oke, kali ini saya akan mengajak pemirsa kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas ilmu pengetahuan seputar anak-anak di Indonesia. Nah, kali ini terbagi dalam 3 segmen. Yang pertama, coba cari tahu. Yang kedua, coba tanya-tanya. Dan yang ketiga, ada siswa berprestasi. Nah, mau tahu kayak apa? Ngomong-ngomong soal Indonesia, saya ada liputan tentang sejarah Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anak Pintar. Tahukah Anda? Tahukah Anda asal muasal lambang negara Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila, telah dikenal melalui mitologi kuno bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Garuda tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Penataran, dan masih banyak lainnya. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat. Setelah Perang Kemerdekaan tahun 1945, dirasakan perlu adanya lambang negara. Maka, tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara untuk menyelenggarakan sayembara pemilihan lambang negara. Dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya rancangan Sultan Hamid II dari Pontianaklah yang diterima, yaitu berupa burung Garuda. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah dan DPR. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, rancangan tersebut mengalami perbaikan. Lambang burung Garuda pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda Pancasila masih gundul. Agar tidak mirip dengan burung elang gundul lambang negara Amerika Serikat, maka Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana untuk menambahkan jambul pada kepala burung Garuda. Hingga saat ini, burung Garuda Pancasila yang berjambul inilah yang dipakai sebagai simbol negara yang resmi, termasuk terpampang gagah di dada para pemain sepak bola yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Jangan berisik, karena lagi ada kegiatan belajar mengajar. Itu anak-anak pada nurut aja ya, diajarin sama gurunya. Bagus, semuanya serius belajar. Enggak pak, saya lagi lihat belajar mengajar. Emang dulu nggak pernah dikasih pelajaran ini? Seingat saya waktu saya zaman sekolah dulu, waktu pelajaran ini, saya nggak masuk tuh pak. Belajar yang rajin ya? Iya iya pak. Biar Iya pak. kayak pinter kayak ini anak-anak yang Iya lain. iya iya Ya? pak. Kalau Iya ada pak. masalah ngomong bapak ya? Iya pak. Tapi saya boleh ikut belajar ya pak? Boleh boleh nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi jangan ganggu ya. Iya pak. Ternyata gurunya baik. Saya boleh ikut belajar, teman dari sini nggak boleh masuk. Aku bahagia dengan peristiwa bertajuk jaga tinggal dari cakrawala. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, malingai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala.
Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Saya ingat sekali waktu seumur-umuran mereka nih, waktu saya sekolah dulu, saya gemar sekali bertanya, pemirsa. Saya sering sekali bertanya. Saya paling senang mengetahui segala sesuatu hal yang tidak saya ketahui, makanya saya sering bertanya. Nah, saya ingat banget waktu saya kehilangan uang jajan, saya bertanya. Waktu kehilangan bekal makan saya juga bertanya pada semua orang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekolah di sini. Katanya anak-anak sekolah di sini pintar-pintar. Setiap pertanyaan kita kasih hadiah. Mau tahu seruannya? Ayo buntutin saya. Sini dulu. Nih pakai mic. Siapa namanya? Gayo Mulia Jati, Adik Gayo asli orang mana? Jakarta. Orang Jakarta. Oke. Sebuah pertanyaan. Taman nasional yang ada di Lampung. Tahu nggak? Yang banyak gajahnya. Apa yo? Nggak tahu. Oke. Terima kasih Mas Gayo. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Iya. Oke. Kita cari yang lain. Namanya siapa? Habi. Habi. Kamu orang Arab? Oh, kamu namanya Habi? Oke. Habi, mau dapat hadiah nggak? Mau ya, mau dapat hadiah ya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab pertanyaan nih, saya kasih hadiah. Oke, pertanyaannya gampang. Pertanyaannya, oke. Taman nasional yang ada di Lampung, kamu tahu nggak? Penangkaran gajah. Mau anak pintar. Ayo. Taman Waikambas. Pintar. Anak pintar. Coba kita. Anak pintar. Anak pintar. Oke. Hadiahnya. Nah, buka. Pamerin ke nyokap bokap, dapat hadiah. Wede. Anak pintar. Anak pintar. Thank you Abi ya. Sampai ketemu lagi Abi ya. Yuk kita cari yang lain. Tuh ada tuh. Yuk, ayo ikut saya. Sini. Namanya siapa? Ari. Namanya Ari pemirsa. Kamu mau dapat hadiah? Mau. Oke, saya kasih pertanyaannya gampang banget. Katanya anak-anak sekolah di sini pintar-pintar. Pertanyaannya seputar makanan ya. Kamu kan gendut nih, suka makan nih. Iya nggak? Kamu suka makan pempek? Nah, pempek itu berasal dari daerah mana? Palembang. Anak pintar. Kamu dapat hadiah. Nah, ini hadiah buat Ari pemirsa. Wih, Ari dapat kaos anak pintar. Oke, terima kasih Ari ya. Ayo pemirsa, kita cari yang lain. Wah, pemirsa, rame tuh anak-anak. Yuk, kita kasih pertanyaan lagi. Ayo. Wih, ini lagi pada ngapain nih? Gila. Yang belakang nyusul. Siapa namanya? Koir. Mau dapat hadiah nggak? Mau dong. Oh ya. Nah, saya kasih pertanyaan, tapi harus benar jawabannya. Kalau nggak benar, saya kasih pertanyaan yang lain. Siapa namanya? Koir. Koir deketin mic-nya. Koir. Oke. Pertanyaannya gampang. Apa suku yang terdapat di Kalimantan? Suku. Dayak. Ah, pintar. Tapi bukan itu jawabannya. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya
Pertanyaannya, alat perang tradisional suku Dayak itu apa? Nah, nih, saya kasih pilihan. Ada paku, silet, sama mandau. Manda udah. Mandau ya, mandau ya. Masa kita pakai mikir. Anak pintar. Gini dong, anak pintar. Kasih hadiah. Terima kasih Awir ya. Buka dong, buka. Kasih lihat ibunya, kasih lihat ibu bapaknya. Anak pintar. Oke, terima kasih Awir ya. Terima kasih semuanya. Oke, emang pinter-pinter anak-anak Indonesia. Buktinya pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih semuanya dapat dijawab dengan benar. Nah, makanya pemirsa-pemirsa di rumah harus belajar dan terus belajar. Anak Indonesia itu harus giat belajar. Karena dengan belajar kita akan dapat membuka pintu dunia. Siapa tahu pemirsa-pemirsa di rumah akan menjadi orang yang besar. Dari pertanyaan kecil akan menjadi jawaban yang besar. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Anak Pintar. Ternyata pemirsa, ilmu pengetahuan itu banyak sekali, benar-benar banyak sekali. Sebenarnya belajar itu sangat menyenangkan kok. Jika pemirsa itu mau membaca, pasti kita mengerti ilmu pengetahuan. Nah, kali ini segmen siswa berprestasi. Semoga menginspirasi anak-anak Indonesia di rumah. Namanya Umi Hidayati. Nah, mau tahu kayak apa orangnya? Kita lihat, yuk. Nama saya Umi Hidayati dari kelas 92. Saya sekolah di sini dari kelas 7 dan saya beralamat di Jalan Kamusalo RT 6 RW 7 nomor 8. Di sekolah ini saya belajar untuk menuntut ilmu dan mengejar cita-cita saya. Hubungan saya dan teman-teman saya baik dan dengan juga guru-guru juga baik. Dan saya di sekolah ini alhamdulillah mendapat juara umum dari kelas 7, 8 dan mungkin 9. Nanti insya Allah. Dan waktu SD saya juga pernah ikut Olimpiade Matematika masuk 6 besar. Dan waktu SMP juga dipanggil oleh sekolah untuk mengikuti Olimpiade Fisika dan mungkin belum bisa untuk meraihnya. Dan saya juga ingin sekali bisa seperti alumni SMP 134 yang juga bisa yang bisa kuliah di luar negeri dan juga juara umum di SMA favorit. Saya juga ingin sekali masuk di SMA favorit seperti 78. Cita-cita saya ingin menjadi dosen, terutama di pelajaran matematika, karena saya suka matematika. Nama saya Sisi, saya sebagai teman Umi merasa bahwa Umi itu orangnya gokil, terus udah gitu baik juga sama guru. Terus udah gitu kadang-kadang kalau misalnya aku nggak ngerti, dia sering bantuin gitu, sering ngajarin, apalagi soal matematika. Kalau menurut saya Umi ini orangnya lucu, terus suka ngelawak, terus juga baik, perhatian sama temen. Soal matematika juga yang susah dia bisa ngerjain. Umi ini anaknya sih sangat baik sama teman-temannya, suka penolong juga. Terus dia ini anaknya sama guru itu mau kalau seandainya gurunya memerintahkan untuk maju ke depan untuk mengerjakan dan lain-lain, itu dia mau anaknya. Dan satu lagi anaknya rajin. Dan tidak lupa dia memang rajin salah satu mengerjakan ibadah. Kita sering melakukan ibadah yang namanya sholat duha di pagi hari. Dia sangat rajin sekali untuk melakukan itu. Salah satu prestasi yang didapatkan oleh Umi, dia salah satu komandan paskibraka di sekolah ini. Dan dia memotivasi semua anak-anak murid di sini untuk belajar lebih rajin. Umi Hidayati ini termasuk anak yang supel, ya sering membantu teman-temannya yang kesusahan, dan aktif juga dalam kegiatan pramuka di sekolah ini. Prestasi Umi yang membanggakan salah satunya mengikuti Olimpiade Sains
dan mengikuti Olimpiade Matematika dan Fisika. Umi ini adalah salah satu siswa yang aktif di kegiatan OSIS. Dia selalu memotivasi anak-anak OSIS yang lainnya untuk kegiatan-kegiatan OSIS di sekolah ataupun di luar sekolah. Umi itu memiliki kepribadian yang luar biasa, unik ya, energik. Dia memiliki prestasi juara umum matematika di sini. Kemudian ditambah dengan juara-juara di dalam lomba-lomba yang lain. Jadi memang dia memiliki kelebihan dan yang lebih khusus adalah kepribadian itu adalah tabah, tekun, ya dan Islami. Nah itulah yang menguntungkan dia sehingga dia berprestasi 134 ini. Segi pergaulan dia itu adalah salah satu remaja pelajar masa kini yang bisa mengimbangi situasi yang berada. Ya, jadi artinya dia bisa bergaul dengan siapa saja, ya sederhana tapi memiliki jiwa ke depan. Ya, terhadap guru dia lebih santun, lebih respect dan menghormati gurunya. Hampir setiap pelajaran dia mengagumi, tidak membedakan mata pelajaran satu dengan yang lain, karena dia sadar bahwa semua mata pelajaran itu adalah penting bagi dia, sehingga dia layaklah sebagai murid teladan 134. Ah, itu dia pemirsa, siswa berprestasi kali ini. Masih banyak siswa-siswa berprestasi di Indonesia ini. Nah, pemirsa, anak Indonesia itu harus semangat, kreatif, cerdas biar jadi anak pintar. Saya MP, saya mau undur diri sampai ketemu di episode berikutnya. Saya mau ikut upacara.